Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, ini absen terlebih dahulu ya. Adrian, Alina, Ayu, Inaya, Dehan, Desi, Zaki, Wahid, Afi, Rehan, Rido, Naila, Najla, Salman. Oke, nanti dua orang yang nggak hadir. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masih semangat? Masih. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks Eksposisi. Kemarin Umi udah jelaskan itu yang bagian A, yaitu mengenali unsur-unsur teks Eksposisi. Nah, untuk teks eksposisi ini Umi mau nanya dulu, apa itu pengertian teks eksposisi? Ya, Adrian. Teks eksposisi adalah suatu karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan tegas. Ya, begitu pengertian teks eksposisi. Nah, kemarin juga ada ciri-cirinya. Siapa yang masih ingat ciri-cirinya kemarin? Ciri-ciri teks eksposisi. Alina. Ada penulisannya bersifat informatif, memaparkan sebuah informasi untuk pengetahuan, terdapat akan serta layar singkat, padat, dan akurat. Ya. Nah, untuk teks eksposisi ini juga ada dua unsur utamanya. Yang pertama itu ada gagasan, yang kedua ada Fakta. Nah, gagasan itu adalah berupa Pernyataan benar, penilaian, penilaian, dorongan, dan rujukan. dan artian gagasan ini masih kemungkinan belum nyata terjadi. Nah, kalau fakta apa, Jehan? Kenyataan atau sesuatu Yang benar-benar terjadi. Berarti fakta itu yang sudah benar-benar terjadi. Misal contohnya sudah terjadi kecelakaan di depan
misalnya di Universitas De Hasan udah terjadi kecelakaan dan itu benar-benar terjadi. Nah, untuk contoh gagasan itu misalnya ada gempa susulan. Untuk misal malam tadi terjadinya gempa. Nah, ada pengumuman lagi untuk kemungkinan akan terjadi gempa susulan. Itu namanya kan masih kemungkinan. Berarti itu belum terjadi dan belum pasti. Paham? Oke, kita lanjut yang kemarin ada pola-pola pengembangan teks Eksposisi. Nah, untuk pola-pola pengembangan teks eksposisi itu ada 5 unsur. Yang pertama ada Eksposisi umum khusus, eksposisi khusus umum, eksposisi perbandingan, eksposisi pertentangan, eksposisi ilustrasi. paham? Polanya paham? Kalau eksposisi umum khusus apa? Eksposisi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menjelaskan dengan kalimat-kalimat tertentu yang khusus. Paham semua? Paham. Untuk hari ini kita lanjut materi yang kedua, yaitu menyimpulkan Isi teks eksposisi. menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengungkapkan gagasan utama Atau mengusulkan sesuatu berdasarkan Argumentasi yang dilakukan. Apa itu argumentasi? Argumentasi itu adalah alasan yang kuat atau alasan yang memperkuat suatu pendapat. Ngerti? Untuk teks eksposisi ini yang bagian menyimpulkan isi teks eksposisi itu juga ada jenis-jenis paragraf. Jenisnya ada berapa? 3. Yang pertama apa? Paragraf deduktif. Yang kedua, Paragraf induktif. dan yang ketiga, Paragraf campuran. paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utama atau gagasan utamanya itu di awal Kalimat. Nah, kalau paragraf induktif itu ide pokoknya itu ada di akhir Kalimat. Nah, kalau campuran itu ada di awal dan Di akhir kalimat. Nah, untuk contoh teks eksposisi itu ada banyak terjadi, misal di lingkungan sekolah. Apa contohnya? Tentang sampah. Terus tentang apa? Tentang kebersihan. Lalu tentang apa lagi coba? Tentang zina juga bisa. Terus banyak sekali yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh teks eksposisi tentang merokok misalkan. Bisa siapa? Ada yang udah merokok di sini? Tidak? Ada enggak? Enggak ada, berarti rajin semua ya. Kalau Umi suruh buat contoh teks eksposisi bisa? Bisa. Oke, pintar semua ya. Anak Umi. Ada yang mau ditanyakan ke atas ini? Nggak paham semua? Paham. Oke. Untuk hari
sebatas ini pelajarannya. Paham semua? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.